Pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Ya, sebelumnya terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk mengizinkan saya untuk melihat mengobservasi Ibu dalam proses pembelajaran. Sebelum saya melakukan observasi di kelasnya Ibu, ada beberapa hal yang perlu saya bicarakan, ya, diobrolin saja sama Ibu. Boleh. Nah, untuk kira-kira nanti dalam kegiatan pembelajaran untuk hari Rabu ya Bu? Hari Rabu ya. Hari Rabu di kelas berapa Bu? Di kelas 8 Ibu. Iya, di kelas 8. Jadi saya izin ya untuk hari Rabu masuk di kelas Boleh. Ibu untuk observasi. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri untuk hari Rabu itu apa Bu? Oke, baik. Ya, jadi karena ini terkait dengan pembelajaran yang bersifat PJBL atau Project Based Learning. Jadi sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran PJBL itu, sebelum mereka melakukan proyek atau membuat proyek ini, di awal itu mereka akan membuat jadwalnya dulu tentang pembuatan infografik, teknologi yang terinspirasi daripada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jadi membuat jadwal. Ya, setelah mereka membuat jadwal, kemudian setelah jadwalnya telah tersusun, baru mereka membuat proyek tersebut. Iya. Jadi setelah membuat jadwal, kemudian tujuan pembelajaran yang berikut setelah pembuatan jadwal adalah pembuatan proyek infografik tersebut. Oh iya. Jadi berbasis hasil akhirnya nanti proyek. Iya, berupa proyek. Proyeknya itu membuat infografis. Ya, infografis teknologi yang terinspirasi daripada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ya, luar biasa. Jadi walaupun keadaannya sekolah kita ini masih terbilang di desa, masih tertinggal, tetapi Ibu tujuannya sudah sangat luar biasa mengajar siswa untuk membuat infografis. Iya, karena itu adalah tugas kita sebagai guru. Ya, sekalipun kita di desa, tetapi tidak menutup kemungkinan, menutup semangat kita untuk melakukan proyek-proyek yang dapat mengembangkan kompetensi yang luar biasa. Ya, jadi tujuannya itu untuk pembelajaran hari Rabu, tujuannya siswa mampu untuk membuat infografis. Iya. Jadi sebelumnya mereka sudah mengidentifikasi. Ya, tentunya mereka sudah mengidentifikasi struktur atau sel-sel jaringan tumbuhan yang seperti apa. Kemudian mereka akan menghubungkan kira-kira teknologi-teknologi yang mereka lihat itu kira-kira terinspirasi dari struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang seperti apa. Luar biasa. Ya, seperti itu. Kemudian kira-kira kelebihannya apa sehingga struktur atau sel tumbuhan ini digunakan sebagai alat atau pacuan untuk melakukan sebuah teknologi yang sangat baik untuk kelangsungan kehidupan manusia. Jadi sebelumnya sudah ada observasi-observasi seperti itu. Iya. Mereka sudah identifikasi, mengobservasi dan sebagainya. Kemudian mereka menyusun jadwalnya, lalu pada saat yang terakhir mereka akan melakukan atau membuat proyek tersebut. Itu semuanya dari siswa. Dari jadwalnya, observasi di mana siswanya yang benar-benar siswa yang hanya melakukan itu. Guru hanya bertugas atau berfungsi untuk membimbing saja. Tetapi semuanya itu dilakukan oleh siswa. Oke, sangat luar biasa ini pembelajaran IPA-nya. Ya. Berarti untuk pertemuan hari Rabu besok ya, nanti saya izin masuk ke kelasnya Ibu ini. Proyeknya hanya keterampilan. Iya, pengetahuan dan keterampilan. Untuk area pengembangannya itu yang mau dikembangkan. Iya, pengetahuan dan juga sekaligus dengan keterampilan mereka. Pengetahuan dan keterampilannya. Untuk strategi yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran besok ini, strateginya seperti apa? Jadi strateginya berupa project based learning, karena yang hasil akhir dari pembelajaran atau pertemuan di hari Rabu ini adalah berupa proyek pembuatan infografis tadi. Proyek pembuatan infografis. Strateginya hanya itu. Iya, project based learning. Kemudian mereka akan dari pembuatan ini tentunya mereka akan berdiskusi dalam kelompok, melakukan tanya jawab, mereka melakukan observasi dan sebagainya. Kemudian baru mereka akan membuat infografis. Jadi berupa proyek seperti itu. Ya. Jadi dibuat kelompok. Ada kelompok pembelajarannya. Jadi
jadi kelompok-kelompok. Ini tugas proyeknya nanti dalam kelompok. Iya, dalam bentuk kelompok. Nanti kelompoknya. Dipresentasi atau tidak, Bu? Akan dipresentasikan. Dipresentasikan. Iya. Oke. Sangat luar biasa ini, Ibu. Nanti saya hari Rabu saya izin merekam juga boleh? Boleh. Iya, terima kasih. Kita setelah observasi saya minta waktunya lagi untuk kita bincang-bincang. Boleh. Bincang-bincang kira-kira sudah pembelajarannya yang Ibu lihat atau yang Ibu mau nanti ke depannya seperti apa. Iya. Boleh. Boleh. Terima kasih. Siap, bersalam. Selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada pertemuan kemarin ya. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Siap, gerak. Bagaimana sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu Tujuan pembelajaran melalui diskusi peserta didik diharapkan mampu menyajikan proyek pembuatan infografis terkait teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan tersebut dengan baik dan menarik. sebelum Anda bekerja, tidak lupa bekerja dan mengajar. Nanti yang faktor apa saja yang mendasari pembuatan teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan? Di sini bisa Anda jelaskan berdasarkan bahan yang Anda pilih. Ya, kira-kira menurut kelompok 2. Kemarin Anda pilih 5 ya? Oke, 5. Menurut Anda kira-kira di antara 5 itu setiap bagian yang Anda ambil itu faktor-faktor apa saja yang mendasari pembuatan teknologi yang Anda pilih itu yang terinspirasi daripada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kira-kira dia punya faktor apa? Dia kenapa sampai bangunan ini dia bisa terinspirasi oleh jenis tumbuhan yang seperti ini atau jenis jaringan atau struktur jaringan tertentu. Seperti itu. Silakan sekarang Anda bekerja dalam kelompok. Saya berikan waktu 30 menit dari sekarang. Silakan selesaikan proyeknya, silakan juga selesaikan LKPD-nya. Oke, selamat bekerja. kerjakan atau kita dapatkan hari ini? Materi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Kita belajar tentang apa? Ya, tentang
tentang teknologi yang terinspirasi daripada struktur dan fungsi jaringan. Pertemuan kita berikutnya itu nanti di minggu depan ya, minggu depan. Dengan pembelajaran tentang gerak, yaitu gerak rumus peraturan dan gerak rumus berwarna ya. Tingkatan pengajarnya mengatur Siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan sehat. Iya. Ya, terima kasih kemarin saya sudah diizinkan masuk di kelasnya Ibu untuk melakukan observasi. Sama. Bagaimana kelasnya kemarin menurut Ibu? Oh, sangat luar biasa. Di luar penalaran saya sebenarnya. Karena sebelumnya saya berpikir bahwa mungkin mereka tidak mampu untuk melakukan itu, tapi ternyata siswa ini ketika diberikan kebebasan untuk melakukan pembelajaran berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing, ternyata bisa. Mereka bisa mampu membuat infografis yang awalnya saya pikir mereka pasti tidak mampu. Dan ternyata dari hasil yang mereka buat, ternyata bukan hanya sekedar gambar yang mereka tampilkan, tetapi juga ada informasi-informasi penting dari gambar itu yang sangat baik sekali jika nanti digunakan untuk kepentingan belajar seperti itu. Jadi saya rasa sangat luar biasa kalau diberikan kesempatan untuk mereka belajar, diberikan kepercayaan untuk mereka belajar, itu sangat baik sekali. Jadi proses pembelajarannya itu lebih banyak ke siswa, Dia berpusat ke siswa, student center. student center ya. Iya. Ibu juga tidak menyangka nanti mereka mampu buat Iya, infografis saya seperti itu. juga tidak menyangka mereka luar biasa, jauh dibandingkan apa yang saya pikirkan sebelumnya. Kalau pembelajaran sebelumnya yang mungkin sebelumnya pada topik ini, apakah Ibu sudah melibatkan siswa lebih student centernya kayak pembelajarannya lebih ke siswa atau baru untuk Saya baru mencoba untuk memberikan kesempatan kepada siswa pada atau materi pembelajaran pembelajaran kepada siswa. Saya mencoba memberikan kepercayaan atau pembelajaran bersifat student center, karena memang pembelajaran sebelumnya itu masih bersifat teacher center ya. dan pembelajarannya masih sangat monoton. Ternyata anak-anak itu sangat suka ketika diberikan kepercayaan untuk melakukan pembelajaran yang seperti ini. Iya. Sama halnya juga dengan kita ya sebagai guru, kalau misalnya dikasih kepercayaan untuk sesuatu kita pasti lebih totalitas. Iya. Ternyata hal itu juga berlaku untuk Sangat berlaku untuk siswa. Iya. Jadi tidak menyangka juga nanti hasilnya bisa. Infografisnya itu bisa dibuat, kemudian selain gambar mereka juga menambahkan informasi terkait gambar yang ditampilkan. Iya, luar biasa. Membuat infografis, hasilnya sangat luar biasa. Infografisnya lengkap, ada gambar, Ada informasi penting. ada informasi pentingnya. Ke depan untuk materi-materi berikut atau proses-proses pembelajaran ke depan, sebelum masuk ke situ, mungkin ada masih yang Ibu rasa kurang dari proses pembelajaran dulu. Mungkin yang masih perlu ditingkatkan lagi itu kerjasamanya, mungkin kerjasama antara siswanya, karena ada yang tidak fokus untuk atau tidak benar-benar bertanggung jawab atas pembelajaran itu. Jadi itu yang mungkin harus lebih ditingkatkan saja, masalah kerjasamanya, kekompakan dalam kelompoknya seperti itu. Tetapi sama dan kurang lebih untuk yang aspek yang lain itu sudah tercapai. Hanya untuk kerjasama kelompok dan fokus juga. Fokus siswa dalam kelompok atau mungkin dalam kelompok. Jadi ada beberapa yang belum fokus untuk bekerja bersama dengan teman lain, masih sebenarnya masih belum totalitas dalam setiap kelompok dalam penyelesaian tugas-tugas yang diberikan seperti itu. Jadi masih ada yang dominan gitu. Ada yang masih lebih dominan, belum menyeluruh dalam kelompok untuk proses kerja ini. Oke. Menurut Ibu sendiri untuk mengatasi masalah ini yang tadi kerjasamanya masih kurang, fokusnya masih kurang, itu menurut Ibu apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kerjasama dan juga fokus siswa di kelas itu? Saya rasa itu akan dilakukan bimbingan saja,
karena kita sifatnya fasilitator, jadi mungkin nanti kita lebih membimbing, memfasilitasi mereka untuk lebih lagi merasa tanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan seperti itu. Jadi mungkin lebih akan diarahkan seperti itu, dibimbing, mungkin diberi penguatan seperti itu, iya, supaya mereka mungkin ke depan lebih lagi merasa bertanggung jawab untuk setiap hal yang diberikan seperti itu. Bukan hanya akan untuk urusan sekolah atau tugas sekolah, tetapi juga nanti bisa berkelanjutan ke urusan atau tanggung jawab di rumah sebagai anak dan sebagainya seperti itu. Itu yang mungkin akan ditingkatkan atau diberi penguatan lebih. Seperti itu. Oke, luar biasa. Tadi saya tingkatkan pembimbingannya. Iya, mungkin Iya. seperti itu. Kalau rencana tindak lanjut untuk proses pembelajaran sendiri bagaimana? Iya, jadi mungkin dari hasil yang sudah didapat dari materi ini, saya berencana untuk mungkin nanti di setiap pembelajaran berikutnya saya akan mencoba untuk menerapkan strategi ini. PJBL. Iya, project based learning, karena saya lihat bahwa siswa begitu antusias ketika berikan pembelajaran dengan strategi pembelajaran yang seperti ini. Jadi kedepannya untuk materi-materi berikutnya saya akan mencoba untuk menerapkan strategi ini, dan untuk misalnya nanti untuk pembelajaran berikutnya tentang gerak, mungkin saya akan memberikan mereka untuk membuat sebuah proyek juga untuk mereka melakukan percobaan tentang GLB dan GLBB seperti itu. Jadi proyeknya itu karena memang kita tidak punya lintasan, jadi mungkin nanti mereka bikin proyek lintasan itu ya sesederhana mungkin seperti itu, dan mereka akan mencoba untuk melakukan percobaan bagaimana gerak lurus beraturan dan gerak lurus beraturan itu seperti apa. Jadi nanti ke depan proses pembelajarannya itu tentu lebih melibatkan murid, kemudian yang digunakan strategi metodenya itu lebih ke PJBL, project based learning. Iya. Karena siswanya lebih tertarik untuk melakukan proyek. Jadi kalau mereka dilibatkan dalam pembelajaran, mereka lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Ya, dibanding sebelumnya kalau kita cuma ceramah kan ya, bisa mereka bosan, ngantuk. Jadi seperti itu. Luar biasa pembelajarannya sudah sangat. Kemarin juga saya lihat sudah sangat luar biasa. Saya juga sebenarnya tidak menyangka bahwa mereka mampu membuat infografis seperti itu. Ternyata kita salah selama ini menilai. Jadi lebih ke perubahan dari gurunya. Iya. Saya juga kemarin banyak belajar dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih sudah mengizinkan saya masuk untuk melakukan observasi, walaupun sebenarnya kompetensi saya juga tidak melebihi dari kompetensi Ibu. Sebelumnya mohon maaf, saya bukan menilai, tetapi lebih ke bagaimana kita sama-sama mengembangkan kompetensi kita. Ya, mungkin itu saja untuk hari ini. Bagaimana perasaannya setelah kita berbincang-bincang tentang proses pembelajaran di kelas? Sangat luar biasa. Saya juga berterima kasih Ibu kalau Ibu melakukan observasi terhadap saya. Berarti saya juga bisa tahu kira-kira kekurangan saya di mana seperti itu, atau mungkin ada yang perlu saya tingkatkan dari pembelajaran.